Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat datang kembali adik-adik sekalian. Gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat, semangat, dan selalu siap untuk belajar dalam persiapan TKA yang sebentar lagi akan dimulai. Yang pada hari ini kita akan membahas soal-soal TKA untuk Matematika SMA bersama kakak Meutian Harisya dalam program Smart School, generasi smart, berkarakter, cerdas. Nah, oke adik-adik, jadi pada sesi kali ini kita akan kembali membahas untuk Matematika SMA dalam materi program linear. Nah, di sini program linear itu sudah kita masuk pada bagian yang ketiga ya. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama kita mulai. Oke, nah di sini kita lihat sebelumnya kita sudah banyak ya membahas terkait apa saja yang kita bahas pada program linear, dan pada sesi kali ini kita akan kembali membahas untuk melanjutkan terkait beberapa kasus. Kita akan melihat beberapa kasus pada program linear. Nah, kasus-kasus pada program linear ini itu banyak dipengaruhi oleh fungsi objektif yang pertama, yang kedua juga banyak dipengaruhi oleh daerah penyelesaiannya. Oke, seperti apa? Kita coba lihat. Nah, di sini. Dalam menentukan nilai optimum dari titik pojok. Nah, kan untuk mencari nilai optimum itu di video sebelumnya itu kita sudah bahas ya, untuk mencari nilai optimum itu bisa dengan dua cara. Yang pertama bisa dengan garis selidik, yang kedua bisa dengan menggunakan titik pojok. Nah, titik pojok juga sudah kita bahas, apa itu titik pojok, apa itu nilai optimum, dan sebagainya. Oke, nah di sini pada kasus menentukan nilai optimum dengan titik pojok, di sini kan titik pojok yang kita lihat pada gambar ya. Berarti di sini titik pojok yang kita punya itu ada si A ini, A, B, C, dan D. Ada 4 titik pojok yang kita punya pada gambar pada kali ini. Nah, itulah titik pojoknya. Nah, kemudian dengan titik pojok ini kita kemudian substitusikan ke dalam fungsi tujuan kita atau fungsi objektif yang kita punya untuk menghasilkan nilai optimum, di mana nilai maksimum dan nilai minimum dari hasil substitusi titik pojok ini. Nah, di kasus ini nilai optimum itu bisa saja diperoleh dari beberapa titik pojok. Kan sebenarnya untuk di sini ya, ini dengan titik pojok yang berbeda, itu nantinya dengan substitusi menghasilkan nilai-nilai ya, yang mana yang tertinggi berarti itu yang maksimum, yang terendah berarti minimum. Nah, di kasus ini, itu bisa saja nilai optimumnya itu diperoleh dari beberapa titik pojok, atau kata lain, nilai optimumnya itu sama dengan substitusi titik pojok yang berbeda. Seperti itu maksudnya. Nah, ini disebabkan karena fungsi objektifnya itu memiliki gradien yang sama dengan fungsi kendalanya atau fungsi syaratnya. Itu ya yang kemarin yang sudah kita bahas. Fungsi kendala, fungsi syarat itu yang ini ya, yang merupakan garis hijau ini. Fungsi syarat yang pertama ini X tambah 2Y, X tambah 8Y sama dengan 8, X sama dengan 0, Y sama dengan 2. Nah, itu yang termasuk dengan yang dikatakan dengan fungsi kendala atau fungsi syarat. Oke. Itu untuk kasus yang pertama. Di sini kita lihat ini ya, misalkan kenapa itu bisa terjadi? Misalkan kenapa bisa terdapat titik pojok atau nilai optimum yang sama dengan mensubstitusi titik pojok yang berbeda. Nah, di sini kita lihat misalnya kita punya fungsi objektif ini 2X tambah 2Y. Nah, kemudian kita coba mengambil 2 titik pojok. Kita coba titik pojok yang C ini 6,2. Kita substitusikan ya. Ini berarti X-nya, ini Y-nya. Kita substitusikan ke dalam fungsi objektif ini. Nah, setelah kita substitusikan, kita menghasilkan nilai 16. Kemudian kita coba lagi dengan titik pojok 0,8. Yang titik D ini ya. Nah, sama kita substitusikan juga akan menghasilkan nilai 16 juga. Nah, di sini
dua titik yang berbeda ini itu menghasilkan nilai optimum yang sama. Seperti itu. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Karena bisa saja fungsi objektif ini itu memiliki gradien yang sama dengan salah satu fungsi kendala yang kita punya. Nah, misalnya di sini kita mempunyai untuk gradiennya fungsi objektif. Berarti kita bentuk garis selidiknya ya, yang ini. Nah, ini terbentuk garis selidiknya. Nah, apabila garis selidik ini kita geser, itu akan berimpit dengan garis X tambah Y sama dengan 8. Maka itu berarti titik-titik yang ada di garis ini itu juga akan sama nilainya dengan titik-titik yang ada pada garis selidik. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa bisa saja ada dua titik pojok yang berbeda itu menghasilkan nilai optimum yang sama. Seperti itu ya. Oke. Nah, kemudian kita coba lanjut. Nah, ini kita lihat untuk kasus selanjutnya ya. Jadi untuk nilai optimum, nilai maksimum, dan nilai minimum. Jadi nilai optimum itu adalah nilai maksimum dan nilai minimum. Nah, jadi di sini nilai maksimum dan nilai minimum pada daerah himpunan penyelesaian itu bisa saja hasilnya itu tak terhingga atau negatif tak terhingga. Nah, itu kenapa? Itu karena disebabkan daerah penyelesaiannya itu terbuka. Seperti pada gambar ini. Nah, di sini daerah himpunan penyelesaiannya yang kuning ini. Nah, kita lihat di sini itu terbuka ke atas ya. Dia tidak memiliki atap atau batas akhir. Nah, inilah yang nantinya yang menyebabkan salah satu nilai optimum, maksimum, atau minimumnya itu akan bernilai tak terhingga atau negatif tak terhingga. Seperti itu. Coba kita lihat contohnya. Nah, di sini misalkan kita punya diagramnya seperti ini, fungsi kendalanya yang mana, fungsi syaratnya yang mana. Yang ini ya, yang garis-garis ini di sini sudah ditentukan, sudah dituliskan. Garisnya ini X tambah 2Y dan Y sama dengan 2. Nah, ini semuanya. Kemudian kita memiliki fungsi objektifnya yaitu 2X tambah 2Y. Nah, di sini kita dengan menggunakan fungsi objektif ini, kita coba gambar garis selidiknya. Nah, cara menggambar garis selidik itu juga sudah kita bahas di video sebelumnya. Kalian boleh nonton dulu video sebelumnya cara menggambar garis selidik ya. Oke, di sini kita punya garis selidiknya itu yang kuning ini. Nah, apabila kita menggeser, ini kan tujuannya digeser untuk mencari di mana dia bersentuhan dengan titik-titik pada fungsi kendala ya, untuk mencari, lagi-lagi untuk mencari nilai optimum, maksimum atau minimum. Nah, misalnya kita geser ini, kita geser dengan kemiringan yang konstan tetap, kita geser di sini kan akan nantinya menyentuh titik ini ya. Nah, itulah yang menjadi batas bawahnya atau nilai minimumnya, di mana dia pertama kali menyentuh titik bawah. Nah, kemudian kita geser lagi ke atas, itu tidak akan pernah menyentuh batas akhir. Nah, maka artinya nanti di sini nilai minimumnya itu akan bernilai dari salah satu titik ini. Sedangkan nilai maksimumnya itu berarti ke atas, berarti tak terhingga ya, karena dia positif terus ke atas. Artinya nilai maksimumnya itu adalah positif tak terhingga. Oke, nah terus bagaimana jika dengan fungsi kendala yang sama, fungsi syarat yang sama, tetapi kita ganti fungsi objektifnya atau fungsi tujuannya. Di sini kita punya 2Y dikurang X. Nah, sama kita coba gambar garis selidik dari fungsi objektif ini, itu menghasilkan garis selidik yang ini ya, yang merah ini. Nah, kemudian coba lagi kita geser ke atas atau ke bawah, maka dengan menggeser ini itu tidak akan pernah mendapati garis yang ini ya, yang sesuai dengan titik dari titik pojok itu. Maka itu berarti nilai maksimum dari fungsi objektif ini itu tak terhingga, sedangkan nilai minimumnya ke bawah berarti dia negatif tak terhingga. Berarti ini misalnya boleh kita tulis nilai maksimumnya itu
positif tak terhingga, sedangkan nilai minimumnya itu negatif tak terhingga. Nah, itu ya. Oke, jadi bisa saja ada kasus di mana dia DHP-nya atau daerah himpunan penyelesaiannya itu terbuka seperti ini. Maka jangan bingung. Terus bagaimana cara menentukan nilai optimum dan minimumnya? Ya, tulis saja. Kalau misalnya dengan garis selidik tidak menemukan batas akhir, berarti tulis saja berarti nilai maksimumnya itu adalah positif tak terhingga. Seperti itu ya. Oke. Oke, coba kita lanjut. Nah, di sini kita lihat, kita pindah ke materi berikutnya. Topik berikutnya yaitu memodelkan dan menyelesaikan soal-soal pada program linear. Oke, coba kita lihat di sini. Di sini ada beberapa langkah untuk menyelesaikan soal-soal pada program linear ya, dan mencari nilai optimum. Nilai optimum lagi-lagi nilai maksimum atau nilai minimumnya. Yang pertama yang kita lakukan adalah tentukan variabel X dan Y-nya. Jadi yang pertama tentukan variabel X dan Y. Kemudian yang kedua, kita membentuk fungsi syarat atau fungsi kendala dan juga fungsi objektifnya. Jadi kita dari variabel setelah kita tentukan, oh ini sebagai variabel X, ini sebagai variabel Y. Kemudian langkah selanjutnya kita tulis fungsi syaratnya seperti apa. Kemudian juga fungsi objektifnya atau fungsi tujuan yang ingin kita capai. Kemudian yang ketiga yaitu menggambar daerah himpunan penyelesaian. Nah, dari fungsi syarat yang kita punya dan fungsi objektifnya kita bisa menggambarkan daerah himpunan penyelesaiannya. Oke, kemudian selanjutnya adalah menentukan titik pojok, tentukan titik-titik pojoknya. Lalu kemudian dengan titik pojok itu kita bisa mencari nilai optimumnya ya. Kita bisa substitusikan titik pojoknya ini ke dalam fungsi objektif sehingga nantinya kita dapatkan nilai optimumnya yaitu nilai maksimum atau nilai minimumnya. Oke, itu. Oke, coba kita lanjut ke soalnya. Kita coba lihat untuk soalnya ya. Kita aplikasikan ke dalam soal langkah-langkah tadi. Di sini kita punya soal yang pertama, restoran ayam cepat saji itu memiliki persediaan 1.400 potong ayam. Nah, kemudian ada 200 mainan dengan harga modal 5.000 per potong ayam dan juga 10.000 untuk permainannya. Nah, restoran tersebut menawarkan paket hemat A dan paket hemat B seperti berikut. Di sini ada paket hemat A, 10 potong ayam, 1 mainan itu harganya 65.000. Paket hemat B, 4 potong ayam, 1 mainan 33.000. Nah, kemudian jika setiap paket harus dijual dengan mainan, berapakah keuntungan maksimum yang diperoleh dari penjualan paket hemat A dan paket hemat B. Oke, di sini kita coba kumpulkan informasi-informasi yang pentingnya dulu. Di sini kita punya tadi ya persediaan. Ini persediaan 1.400 potong ayam, sedangkan persediaan mainan itu 200. Kemudian harga modal 5.000 per potong ayam, harga modalnya mainan itu 10.000. Jadi harga modal ayam itu 5.000 per potongnya, mainan itu 10.000. Kemudian ada juga tersedia paket hemat A, berikut isinya, dan paket hemat B berikut isinya. Oke, nah kemudian tadi langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan variabel X dan Y-nya. Nah, salah satu tips untuk menentukan yang mana yang sebagai variabel X dan yang mana yang sebagai variabel Y itu bisa kita lihat dari pertanyaan yang diberikan. Di sini kan pertanyaannya kita mau mencari keuntungan dari penjualan paket hemat A dan paket hemat B. Jadi si paket hemat A ini itu bisa kita jadikan sebagai variabel X dan paket hemat B itu sebagai variabel Y. Oke, jadi kita lihat di pertanyaannya apa yang ditanyakan, maka itulah yang bisa kita jadikan sebagai variabel X dan Y-nya. Oke.
Oke, setelah itu kita kumpulkan informasinya ya, sudah tadi. Oke, kita tuliskan di sini ada persediaan yang tadi potong ayam, mainan, harga modal, paket dan isiannya, itu sudah. Nah, coba kita lebih rapikan lagi ke dalam bentuk tabel. Coba ini kita lihat di sini. Ini ya, oke. Paket hemat A, tadi ayam, ini dan sebagainya. Nah, bisa kita rapikan ke dalam bentuk tabel seperti ini. Nah, karena tadi kita sudah menentukan bahwa si paket A ini sebagai X, ini sebagai X, dan ini sebagai Y ya. Oke, maka kita coba langkah selanjutnya. Kita berpindah ke langkah selanjutnya, yaitu menentukan fungsi syaratnya. Oke, fungsi syarat dan fungsi objektifnya. Oke, kita coba tuliskan fungsi syarat atau fungsi kendalanya. Di sini kita bisa tuliskan 10X, jadi 10 dari ayam dulu ya. 10 ayam di paket A ditambah 4 ayam di paket hemat B, itu kan persediaannya yang disediakan itu cuma 1.400 ya, 1.400 atau kurang, tidak boleh lebih. Maka kita bisa menuliskannya pertidaksamaannya seperti ini. 10X, ini 10X, tambah 4Y itu kurang atau sama dengan 1.400. Jadi tandanya juga di sini sangat mempengaruhi. Cara membuat tanda ini ya dari cerita-cerita soalnya ya. Kalau misalnya dia yang hanya disediakan 1.400 berarti tidak boleh lebih. Maka tandanya itu harus kurang atau pas sama dengan pas di 1.400. Oke, itu ya. Oke, kemudian selanjutnya fungsi selanjutnya untuk mainannya berarti satu mainan di paket A dan satu mainan di paket hemat B bisa tuliskan seperti ini. Yang disediakan 200, tidak boleh lebih. Maka kurang atau sama dengan 200. Oke, di sini harga jual tadi ya, harga jual paket hemat A itu 65.000 dan 33.000 harga jualnya. Nah, kemudian ini itu dibentuk dari mana? Ini kita butuh modal. Kita butuh tahu modalnya karena yang ditanyakan kan ini ya, kita coba kembali ke soalnya ini. Yang ditanyakan adalah keuntungan. Keuntungan, sedangkan yang disediakan adalah modalnya. Berarti kita harus cari tahu dulu keuntungannya berapa untuk penjualan per paketnya. Nah, keuntungan ini bisa dicari dengan harga jualnya kan tersedia ya, harga jual dan modalnya juga tersedia. Berarti nanti kita sisa kurangi. Kita cari selisihnya, maka itulah yang menjadi keuntungan. Di sini harga jualnya ini sudah diketahui ya dalam soal 65.000. Nah, 65 sedangkan yang modal ini 60.000 itu didapat dari kan harga ayam, satu ayam itu 5.000 ya. Di sini terdapat 10 ayam. Berarti dikali 5.000. Nih, dikali 5.000. Ini satu mainan itu 10.000. Oke, berarti di sini 50.000 tambah 10.000 berarti modalnya untuk membuat paket hemat A ini itu adalah 60.000. Oke, sama. Ini untuk membuat paket hemat B ini itu modalnya 30.000. Maka keuntungannya masing-masing adalah 5.000 dan 3.000. Oke, gitu ya. Oke, tadi ini fungsi syarat tambahannya. Jangan lupa selalu tambahkan syarat untuk nilai-nilai X-nya itu apa-apa saja dan nilai-nilai Y-nya. Nah, karena di sini kita tahu ya bahwa paket hemat atau dalam kasus ini itu tidak ada yang bernilai negatif, maka kita batasi bahwa nilai X-nya tadi ini, X itu tadi si paket hemat A ini, itu tidak ada yang bernilai negatif, maka nilai-nilai X yang harus nantinya kita dapatkan di sini, itu adalah nilai yang lebih besar atau sama dengan 0. Batasnya 0. 0 ke bawah itu sudah tidak memenuhi. Seperti itu. Oke, berarti di sini kita tuliskan selanjutnya fungsi objektifnya atau fungsi tujuannya. Nah, fungsi tujuan yang kita mau capai adalah mencari keuntungan. Kita sudah tahu keuntungannya masing-masing, berarti kita tuliskan 5.000 kali X atau paket hemat A ditambah dengan 3.000 kali paket hemat
B atau Y, 3000 kali Y. Maka inilah yang menjadi fungsi tujuan kita atau fungsi objektif kita. Oke, selanjutnya, langkah selanjutnya setelah menentukan fungsi objektif dan fungsi syarat, fungsi kendalanya, selanjutnya kita menggambarkan daerah himpunan penyelesaiannya. Nah, di video sebelumnya kita sudah latihan terkait bagaimana menggambarkan daerah himpunan penyelesaian dari fungsi-fungsi syarat yang kita punya. Misalnya kita review sedikit, saya langsung tampilkan hasil dari keseluruhan untuk fungsi syarat ini. Misalnya kenapa bisa terbentuk garis seperti ini ya? Kita bikin salah satu contohnya, misalnya ini ya, cara menentukan garis untuk pertidaksamaan ini. Nah, berarti kita selalu mencobanya dengan mensubstitusikan apabila X-nya sama dengan 0 dan Y-nya sama dengan 0. Itu saja kuncinya. Jadi misalnya kita pakai X-nya sama dengan 0. Berarti nilai Y-nya berapa? Nilai Y-nya berarti 200 ya. Nah, karena kita substitusi berarti sini 0 tambah Y sama dengan 200. Berarti Y sama dengan 200, seperti itu. Kemudian kita coba juga untuk Y sama dengan 0. Kalau Y-nya sama dengan 0, sama kita substitusikan, maka akan menghasilkan nilai X sama dengan 200. Maka titik yang kita punya di sini adalah 0,200 dan 200,0. Nah, sudah dua titik yang kita dapatkan dari pertidaksamaan ini. Kita cari titiknya di sini dan di sini ya. Oke. Nah, dan dari kedua titik ini kita hubungkan saja langsung. Kita hubungkan, maka akan membentuklah daerah garis itu. Seperti itu. Sama nantinya, maka ini kan yang dinamakan tadi sebagai garis. Ini ya, X tambah Y kurang atau sama dengan 200 gitu. Nah, karena di sini kurang berarti daerahnya ke bawah, daerahnya ini ya, betul. Nah, sama dengan bagaimana cara membentuk garis ini, sama tadi, misalkan X sama dengan 0 dan Y-nya sama dengan 0, maka akan mendapatkan dua titik nantinya di sini, yaitu titik di sini dan titik di sini nantinya ada. Nah, kayak ini gambarnya terpotong tidak apa-apa, tapi yang penting sudah kelihatan daerah himpunan penyelesaiannya itu ada di bawah sini. Potongannya irisan dari keempat fungsi syarat ini. Itu. Kemudian setelah itu kita sudah tahu daerah himpunan penyelesaiannya, kita masuk ke langkah berikutnya, yaitu menentukan titik pojoknya. Nah, di sini sudah jelas ya titik pojoknya yang mana saja. Ini ada A, ini misalnya kita titik pojoknya di sini A, B, C, dan D. Kemudian dengan titik pojok ini kita tentukan nilai titik pasnya itu apa. Berarti di sini 0,0, di sini di sini 140 ya. Ini 140,0. Nah, misalnya kita belum yakin kenapa bisa 140 di sini. Kita juga sudah kemarin cara mencari titik itu bisa dengan perpotongan dua garis ini ya, garis yang dilalui garis ini. Titik ini, sorry. Berarti titik ini kan dilalui oleh garis Y sama dengan 0 dan garis ini. 10X tambah 4Y sama dengan atau kurang dari 1400. Misalnya kita coba cari tahu dulu ini kenapa bisa titiknya sini. Salah satu contohnya berarti tadi dua garisnya ini ya dengan ini. Oke, berarti kita punya Y kasih sama dengan 0 dan 10X tambah 4Y sama dengan 1400. Nah, cara mencari titik pasnya yaitu kemarin bisa dengan ada 3 cara. Bisa eliminasi, substitusi, kemudian bisa juga sekaligus eliminasi dan substitusi. Gitu. Di sini karena kebetulan Y-nya sudah kita dapat bahwa Y-nya sama dengan 0, kita langsung substitusikan masuk ke persamaan berikutnya. Berarti 10X tambah 4 kali 0 itu sama dengan 1400. Berarti kita punya 10X, ini 0, sama dengan 1400. Berarti X sama dengan 1400 per
Maka kita peroleh X-nya itu sama dengan 140. Maka titik di sini yang kita punya adalah X-nya 140, Y-nya 0, berarti 140,0. Maka di sinilah letaknya itu 140,0. Gitu. Maka nantinya juga untuk mencari titik ini, berarti cari titik dua garis yang melalui titik tersebut. Di sini dua garisnya adalah garis ini dan garis yang ini ya. Oke, kita sama substitusikan dan eliminasikan. Nah, nantinya dapat nilai X-nya berapa, nilai Y-nya berapa. Seperti itu. Oke, berarti kita sudah tahu ya untuk titik pojoknya masing-masing. Oke, kita tuliskan ini lebih rapinya seperti ini. Maka tadi titik pojok yang kita punya adalah 0,0, A-nya 0,0, B-nya 140,0, C-nya 0,200, D-nya 100,100. Nah, dengan titik pojok ini, itu bisa kita substitusikan ke dalam fungsi tujuan kita, yaitu fungsi objektifnya 5000X ditambah 3000Y. Oke, kita coba substitusikan untuk mencari nilai optimumnya, yang mana yang maksimum dan yang mana yang minimum. Seperti itu. Oke, kita coba untuk F. Bentar. Kita coba ya, mulai dari titik yang pertama, yaitu titik 0,0. Berarti di sini kita punya F-nya itu 0,0. Berarti kita substitusikan 5000 kali 0 sama dengan 3000 kali 0. Maka menghasilkan nilai 0 ya. Oke. Kemudian titik yang kedua, titik pojok yang kedua kita coba B, yaitu 140,0. Maka di sini 5000 kali 140 ditambah langsung saja ya 0 karena 0 dikali 0 di sini. Berarti di sini menghasilkan 140 kali 5000 berarti 5 kali 4 20. 2 1 kali 5 berarti 70 ya. Oke, 140. Nih kita coba kalikan. Berarti di sini 14 aja. 14 kali 5 berarti ini 2, 1 kali 5, 7. Oke, kemudian ada berapa nolnya? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 3, 4, 5. Oke, maka untuk titik yang kedua itu menghasilkan 700.000. Oke, yang ketiga itu adalah 0,200. Kita substitusikan karena X-nya 0, langsung saja 0 ditambah 3000 kali 200. 3000 kali 200 berarti 3 kali 2, 6. Nolnya ada 5. 2, 3, 4, 5. Berarti 600. Titik yang terakhir yaitu 100. Oke, kita substitusikan 5000 kali 100 ditambah 3000 kali 100. Maka di sini menghasilkan 500.000 ditambah 300.000. Oke, maka ini menghasilkan 800.000. Oke, kita sudah tahu masing-masing dari nilai titik pojoknya ini ya. Jadi kita bisa tentukan yang mana yang sebagai nilai minimum dan nilai maksimumnya. Oke, kita lihat nilai yang terbesarnya berarti ini nilai maksimumnya dan nilai minimumnya itu yang ini ya. Oke, jadi kita sudah tahu untuk nilai optimum dari fungsi ini yaitu dia pada saat 0,0 bernilai 0 dan nilai maksimumnya pada saat di titik pojok 100 ya, 100, di mana hasilnya adalah 800.000.
Artinya apa? Kita kembali ke soalnya. Artinya untuk keuntungan yang dicapai, keuntungan maksimal yang dicapai, di sini keuntungan maksimum yang dicapai dari penjualan paket hemat A dan paket hemat B adalah 800.000. Oke, kita tuliskan sini 800. Oke, dengan kasus seperti ini, keuntungan yang didapatkan penjualannya paket hemat A dan paket hemat B itu sebesar 800.000 rupiah. Jadi itu saja untuk hari ini. Tetap semangat dan jangan lupa terus latihan untuk soal-soal yang lain terkait program linear ini. Semoga makin mahir dan nantinya bisa mengerjakan dengan baik ya. Jadi itu saja dari kakak. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.